Selamat bergabung dengan channel saya Kardi Papahan. Kali ini dalam pembahasan rubrik finansial tentang transaksi keuangan mencurigakan dan tipologi tindak pidana pencucian uang. Belum lama ini salah satu informasi yang banyak mengarus di media massa tentang pemberitaan transaksi keuangan mencurigakan sekitar 349 triliun. Tentu angka itu angka yang relatif besar dalam konteks transaksi keuangan mencurigakan. Apa yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan? Paling tidak bisa dimaknai di dalam beberapa bagian. Di antaranya, pertama, transaksi keuangan mencurigakan itu merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan profil, tidak sesuai dengan karakteristik, tidak sesuai dengan kebiasaan nasabah. Misalnya, seorang pedagang kecil di sektor mikro melakukan transaksi keuangan pembukaan rekening tabungan 5 miliar. Pada umumnya transaksi itu bisa dikategorikan sebagai transaksi yang tidak lazim atau tidak wajar karena tidak sesuai dengan profil dari si pelaku transaksi. Sedangkan pengertian nomor 2 dalam konteks transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi keuangan yang sengaja dilakukan oleh pelaku transaksi untuk menghindari pelaporan. Baik itu yang menyangkut nanti pelaporan transaksi keuangan tunai maupun transaksi keuangan mencurigakan yang wajib disampaikan pelapor, dalam hal ini penyelenggara jasa keuangan, sesuai dengan ketentuan misalkan Undang-Undang Nomor 8 2010 kepada penerima laporan, yaitu Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. Sedangkan transaksi keuangan mencurigakan pengertian di bagian nomor 3 adalah transaksi keuangan yang dilaksanakan atau gagal dilaksanakan oleh pelaku transaksi keuangan karena diduga uangnya atau sumber dananya adalah dari kejahatan atau tindak pidana. Pada umumnya, transaksi keuangan yang mencurigakan bisa mengarah kepada tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Apa yang dimaksud dengan money laundering? Tindak pidana pencucian uang atau money laundering adalah transaksi keuangan yang dilakukan yang sumber uangnya dari kejahatan. Misalkan dari dugaan korupsi, dari kejahatan narkotika, dari kejahatan perjudian, dari kejahatan illegal logging, dari kejahatan lainnya. Bagaimana tipologi atau pola-pola tindak pidana pencucian uang yang mungkin dilakukan? Tipologi atau pola-pola transaksi yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau money laundering tentu bisa berpola bermacam-macam.
Pola yang pertama biasanya adalah pola smarping, menggunakan subjek hukum atau subjek-subjek hukum lain, baik pribadi hukum maupun badan hukum, untuk melakukan transaksi keuangan yang diduga untuk tujuan pencucian uang. Misalnya menggunakan atau menyuruh melakukan transaksi dari kerabat dekat, dari keluarga, dari tim kerja atau pegawai kantor, atau juga tentu dari rekan-rekan atau kawan dekat si pelaku. Di dalam konteks untuk melakukan transaksi-transaksi besar, ada juga tentunya penggunaan subjek hukum melalui tokoh-tokoh atau orang-orang terkenal, sehingga tingkat bona fiditasnya bisa nanti dianggap wajar ketika melakukan transaksi. Misalkan oknum-oknum yang termasuk kategori orang terkenal seperti oknum artis misalkan, atau tokoh-tokoh lainnya. Dalam konteks smarping sebagai pribadi hukum, ya bisa juga menggunakan dokumen legal, bisa juga menggunakan dokumen yang tidak legal atau seperti dokumen palsu. Sedangkan yang terkait dengan pelaku transaksi keuangan berupa badan hukum, ya bisa juga misalkan dalam konteks mencampur sumber-sumber uang yang wajar dan tidak wajar di dalam kegiatan perusahaan, yang disebut juga dengan mingling, sehingga ada nuansa susah atau sulit untuk proses auditnya. Sedangkan dalam konteks pribadi hukum maupun pengurus badan hukum yang diduga melakukan transaksi keuangan yang terkait dengan pencucian uang, dikenal juga istilahnya ada nomine. Jadi nomine atau yang melakukan transaksi-transaksi misalnya masih dikendalikan orang-orang yang berpengaruh, yang di dalam istilah customer due diligence atau enhanced due diligence, atau kegiatan identifikasi verifikasi atau pemantauan data nasabah, dikenal juga dengan istilah beneficial owner atau pemilik manfaat. Dalam konteks dugaan pelaku transaksi keuangan yang terkait dengan pencucian uang di dalam kategori badan hukum, ya bisa juga nanti dikenal istilahnya adalah dalam bentuk misalkan shell company atau perusahaan cangkang. Jadi dalam bagian smarping ini bisa nanti yang melakukan transaksi subjek hukum atau beberapa subjek hukum, baik pribadi hukum maupun badan hukum, untuk melakukan transaksi keuangan yang diduga untuk melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, supaya seolah-olah transaksi keuangannya kelihatan wajar. Sedangkan pola atau yang terkait dengan tipologi tindak pidana pencucian uang lainnya adalah
seperti misalkan adalah menggunakan berbagai produk atau transaksi keuangan yang ada di sebuah penyelenggara jasa keuangan maupun di industri penyelenggara keuangan lainnya. Baik menyangkut misalkan produk simpanan seperti tabungan deposito maupun produk misalkan yang terkait dengan kredit, baik kredit lancar maupun kredit macet, juga tentunya dengan produk-produk jasa keuangan lainnya baik di perbankan maupun non-perbankan, seperti misalkan jasa transaksi keuangan penukaran mata uang asing, juga penyelenggaraan usaha transfer, juga tentunya jasa penitipan barang seperti safe deposit box, bisa juga transaksi keuangan yang terkait dengan uang elektronik, juga jasa keuangan yang terkait dengan transaksi keuangan melalui kartu, sehingga dapat terbuka dilakukan berbagai transaksi keuangan yang terkait dengan dugaan proses pencucian uang. Ada juga tentunya tipologi yang terkait dengan proses pembelian saham, ya baik itu pembelian saham di perusahaan yang telah go public atau dari emiten, bisa juga di perusahaan-perusahaan yang tertutup. Dengan tentunya bisa menggabung transaksi yang terkait nanti melalui smartping atau melalui transaksi produk keuangan yang ada. Tentu transaksi yang lain adalah dengan atau tipologi atau pola yang lain adalah seperti pola tukar menukar antara barang dengan uang atau sebaliknya, dan juga tipologi yang lain adalah misalkan dengan cara melakukan transaksi pemindahan dana dalam pola misalkan alternatif pemindahan dana, bukan pada perusahaan transfer atau pemindahan yang resmi, baik di perbankan maupun non-perbankan, tapi adalah alternatif yang lain seperti misalkan mengirim uang dengan perusahaan logistik misalkan, atau mengantarkan uang tunai atau uang kartal antar pulau, sehingga memang untuk mencegah pencucian uang atau praktik pencucian uang di kemudian hari yang namanya Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal menjadi sangat perlu, dan juga tentunya undang-undang yang terkait dengan perampasan aset tindak pidana. Itulah sekitar atau seputar yang terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan dan tipologi tindak pidana pencucian uang, khususnya tipologi yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, searah dengan perkembangan modus-modus tindak pidana pencucian yang ada, tentu tipologinya diduga akan semakin berkembang dari hari ke hari, sehingga memang otoritas yang terkait dengan pengawasan pelaksanaan anti program pencucian uang seperti PPATK ada baiknya memang mempublikasikan
atau menerbitkan buku yang terkait dengan tipologi tindak pidana pencucian uang, mulai dari yang terjadi misalkan dari 2003 sampai saat ini, untuk misalkan disosialisasikan secara khusus misalkan ke perusahaan-perusahaan penyelenggara jasa keuangan di dalam memudahkan untuk kepentingan identifikasi, verifikasi, dan juga tentunya di dalam pemantauan transaksi atau pengkinian data transaksi. Sekian dari saya, Kardi Papahan. Podcast ini untuk dilanjutkan nanti ke pembahasan rubrik finansial berikutnya. Silakan di like, di subscribe, juga tentunya di share.